Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama Imeti Hope dan juga Dr. Rita Ariyanti. Di sini kita berbagi informasi ya, sharing tentang seputar kesehatan yang dimana Bapak Ibu semua solusi masalah kesehatannya bisa kita dapatkan tidak jauh-jauh dari luar, tetapi jawabannya ada di dalam tubuh Bapak Ibu sendiri atau yang kita sebut dengan namanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Ya, sebelumnya kita bersama Dokter Rita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi. Selamat pagi dong dokter. Nah, jadi pada pagi kali ini bagi Bapak Ibu ya yang belum hadir langsung saja klik dan tonton live kami dan juga yang belum subscribe ya, yang belum follow boleh follow terlebih dahulu karena kami tidak akan lama mengedukasi dan memberikan informasi untuk Bapak Ibu semua agar mendapatkan kesehatan secara optimal, tuntas dan juga menyeluruh ya. Kenapa seperti itu? Mungkin sebelumnya ya, Bapak Ibu semua, terapi imun ini tidak untuk menyembuhkan penyakit berbagai penyakit tersebut, tapi nanti penyakit-penyakit tersebut dapat diatasi atau terbantu ketika sistem imun kita kuat, cerdas dan juga optimal. Nah, mungkin dari dokter nih bisa sharing dulu nih, kenapa sih kalau pakai terapi imun itu penyembuhannya kok bisa dikatakan tuntas nih dokter, tuntas dan menyeluruh? Apa Kenapa? Kirain suara aku gak kedengeran dok. Gak maksudnya kenapa tadi terapi imun itu bisa dikatakan bisa sehat atau iya bisa sehat secara alami, tuntas dan menyeluruh nih dokter. Mungkin dari tuntasnya dulu nih. Karena pada hari ini banyak banget dokter yang biasanya masih bilang, oh ini obat buat ginjal ya, oh ini buat diabetesnya kah atau gimana nih dokter? Mungkin bisa jelasin sedikit. Iya, jadi semangat pagi Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita kembali ketemu lagi nih pagi ini. Semangat ya Bapak Ibu ya. Kita belajar lagi ya. Eh, jadi terapi imun ini Bapak Ibu, mungkin ada yang baru dengar pertama kali ya. Terapi imun ini saya ketemunya udah hampir 12 tahun ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya tertarik? Karena memang dari kata-kata sistem imun saja Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Walaupun saya dokter, saya waktu belajar di FKUI dulu ya. Sistem imun itu hanya teori Bapak Ibu ya. Kita ya nggak bisa ya sistem imun ya sistem imun gitu ya. Kita punya sistem dalam tubuh ini yang membantu semua yang menjadi dasar dari semua sistem dalam tubuh kita ya, sistem pembuluh darah, sistem persarafan, sistem reproduksi ya, sistem pencernaan dan semuanya ya. Jadi kalau sistem saraf itu bagus berarti salah. Kalau sistem imun bagus ya berarti sistem sarafnya bagus. Sistem imun bagus berarti reproduksinya bagus ya. Jadi masih banyak nih yang konsultasi ke saya. Dok, saya cukup nggak minum yang terapi imun satu ini aja ya. Jadi masih agak memaksakan yang plus gitu ya. Jadi saya bilang pokoknya sistem imunnya yang dasar itu diperbaiki dulu. Ya, dasar sistem imun kita itu penting Bapak Ibu, ya. Karena jika dasar sistem imunnya aja itu belum diseimbangkan, sistem yang lain itu agak susah diperbaiki. Ya, jadi sebagai dasar dari semua sistem dalam tubuh kita, itu sistem imunnya dulu. Makanya jadi ketika tuntas, ketika sistem imunnya sudah seimbang, itu tuntas. Ya satu persatu diperbaiki. Kalau ada masalah ginjal, ginjalnya diperbaiki. Ada masalah persarafan, persarafannya diperbaiki. Ada masalah di otaknya, ada stroke-nya diperbaiki. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ada yang konsultasi, dokter saya stroke, tapi stroke-nya belum kenapa-kenapa. Kok saya belum ada efek gitu ya. Jangan-jangan Bapak Ibu, sistem imunnya itu udah lihat bahwa ginjalnya ini udah mulai rusak. Ya, jangan-jangan sistem imunnya udah lihat bahwa ini sudah ada mulai sel-sel kankernya sudah mulai berkembang, ya. Sudah mulai mungkin sudah mulai mau metastase.
ya. Itu diperbaiki dulu, itu dihancurkan dulu sel kanker sama sistem imun, ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita terapi imun ini untuk apa namanya, untuk yang cuci darah. Ya kok ureum kreatininnya belum kelihatan gitu ya. Tapi mungkin mungkin di situ sudah ada tuh apa sel kanker yang lebih harus duluan dibetulkan, harus duluan diselesaikan masalahnya. Ya, jadi kita nggak bisa nyuruh nih begitu kita minum terapi imun, kenapa ya ginjal saya belum selesai-selesai? Kita nggak bisa nyuruh dia ginjal dulu deh yang dibenerin gitu. Ya, apa namanya stroke-nya dulu deh, yang lain nanti aja, nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Sistem imun kita itu sistem yang sudah Allah ciptakan buat kita dan dia bisa tahu Bapak Ibu, dia bisa jadi dokter kita sendiri. Ya, mana yang harus diperbaiki duluan, mana yang belakangan. Tapi percayalah bahwa tuntas itu benar-benar tuntas. Dan bukan hanya semua keluhan kita dituntaskan ya, tapi jika sudah selesai Bapak Ibu, ya jika sudah sehat itu tidak balik lagi ya, kecuali mungkin apa namanya pola hidup Bapak Ibu ya tetap seperti itu umpamanya ya. Jadi apa namanya olahraganya juga malas ya. Kemudian makan makanannya juga sembarangan ya, kurang tidur, stresnya juga dibiarin ya. Apalagi stres kan sering kali kita nggak bisa hindari kalau Bapak Ibu itu bekerja. Ya, mau nggak mau stres itu ada ya. Mungkin harus ada deadline segala macam ya, atau mungkin harus ada prestasi khusus yang ingin dicapai. Ya, walaupun positif Bapak Ibu, tapi stresor itu tetap ada. Gitu. Jadi sistem imunnya ya Bapak Ibu kita serahin sama dia. Keren. Masya Allah, terima kasih dokter. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi ya, kenapa tadi sistem imun ini berkaitan dengan berbagai macam masalah kesehatan? Karena tadi sudah dokter jelaskan panjang kali lebar ya, sistem imun adalah basic dari kesehatan kita, adalah dokter pribadi kita ya. Jadi nanti terapi imun ini, Bapak Ibu semua ya, sekali lagi mungkin produk imun di dunia ini sudah ada banyak, benar. Ada mungkin Bapak Ibu semua juga gampang menemukan di platform manapun. Tapi sekali lagi yang membedakannya apa Bapak Ibu semua? Produk kami ini sudah dipatenkan global, yaitu bisa menyeimbangkan imun modulator dan juga imun IQ. Inilah yang membedakan tadi terapi imun dengan spesial imun cerdas atau dengan molekul imun pintar ini dengan terapi-terapi lainnya. Makanya Bapak Ibu semua di sini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk fokus kesehatan Bapak Ibu semua melalui sistem yang sudah ada dalam tubuh Bapak Ibu. Makanya tadi dokter jelasin kalau sistem imun sudah bekerja, kita nggak bisa minta, baik kita minta maupun kita tidak minta, baik kita sadari maupun tidak sadari, sistem imun akan bekerja secara menyeluruh, alami dan tuntas. Ya seperti yang tadi dokter contohkan, misalnya sakitnya stroke. Tapi kalau ternyata yang diperbaiki oleh sistem imunnya adalah ginjalnya terlebih dahulu. Karena tadi sistem imun atau tubuh Bapak Ibu sendiri yang lebih mengerti tentang atau kondisi Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua di sini sekali lagi yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang ya. Yang Suaranya hilang, Hodijah. Hodijah suaranya hilang. Suaranya hilang timbul. oh iya, Heeh. kayaknya gara-gara telepon nih. Oke, Bapak Ibu semua. Yang jelas Bapak Ibu semua, sekali lagi jika ada pertanyaan seputar masalah kesehatan yang ingin ditanyakan langsung diketik di kolom komentar atau kalau mau konsultasi langsung ya atau konsultasi secara pribadi langsung saja menghubungi nomor yang tertera di dokter terapi imun maupun Immunity Hub yang ada di kolom ini, kolom kuning ini ya. Jadi kita nggak ada keranjang kuning tapi adanya kolom konsultasi warna kuning itu bisa diisi di situ Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan nih dokter, terapi imun ini untuk siapa ya, dan apakah bisa untuk penyakit yang kronis ya. Sekali lagi kalau terapi imun sendiri Bapak Ibu semua bisa dan aman, ini sudah dibuktikan oleh uji klinis ya, baik bayi baru lahir maupun lansia, autoimun, gagal ginjal ya, terus orang koma juga bisa alhamdulillah bisa terbantu dengan tadi terapi imun ini. Mungkin dokter bisa di-sharing pengalamannya nih dokter, karena kan kalau misal bisa nggak sih saya sakitnya udah separah ini, udah kronis.
apakah masih bisa terbantu dengan terapi imun ini? Mungkin bisa di-sharing nih dari pengalaman dokter atau dari ya selama ini dokter berkecimpung di dunia terapi imun ini nih dokter. Iya, jadi kalau sudah Bapak Ibu yang namanya penyakit itu kan ada yang akut, ada yang kronis ya Bapak Ibu ya. Akut itu berarti baru ya Bapak Ibu ya. Sering karena saya sering sering pada salah kaprah ya. Ini sakitnya akut padahal dia sudah lama sekali ya. Itu kronis namanya ya. Jadi penyakit akut maupun kronis tapi dia berhubungan, dia tetap berhubungan dengan sistem imun Bapak Ibu, kita bisa bantu semuanya ya. Yang aku contohnya apa? Yang aku tuh contohnya stroke Bapak Ibu ya. Itu makanya stroke dibilang stroke karena apa namanya gambarnya kilat Bapak Ibu ya. Kilat itu berarti kan cepat ya. Stroke itu biasanya kita ketemunya bisa pada waktu baru ataupun dia sudah lama, sudah bisa lama terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain ya tuh kayak yang contohnya pasien yang di NTT ya, yang di Maumere Bapak Ibu. Bapak itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, tiduran terus ya, tanpa udah nggak bisa duduk pun susah Bapak Ibu ya. Ketika kita bicara, ketika teman saya bicara di sana di Maumere, mereka walaupun rumahnya Bapak Ibu, walaupun mereka tidak mampu ya, tapi mereka begitu mendengar cerita tentang terapi imun ini, mereka usahakan untuk membeli Bapak Ibu. Ya, mereka usahakan untuk membeli dan alhamdulillah ketika cuman minum 2 kali 1 kapsul saja, Bapak ini cuman bisa beli 10 kapsul Bapak Ibu. Ya. Dia minum pagi dan malam ya. Tapi hari ketiga Bapak itu sudah bangun, Bapak itu sudah minta jalan. Ya, itu stroke yang kronis tuh, ya. Biasanya stroke memang kronis. Ada lagi teman saya itu seorang dokter gigi, Bapak Ibu. Itu sahabat saya waktu saya masih jadi kepala puskesmas, ya. Itu sudah lama sekali tuh, kepala puskesmas itu sekitar 2005, 2006 ya. Jadi Wow. suaminya kena stroke Bapak Ibu ya. Suaminya tiba-tiba kena stroke, tangan kirinya jadi nggak bisa digerakkan ya. Biasanya orang stroke tuh kan begini ya Bapak Ibu ya. Tangannya nggak bisa digerakin. Nah terus teman saya ketika ketika itu apa yang terjadi? Saya nggak ngomong Bapak Ibu ya. Kan saya berobat gigi sama beliau ya. Saya kontrol gigi saya dengan beliau nih, sahabat saya seorang dokter gigi di puskesmas ya. Waktu itu puskesmasnya di Pisangan Timur. Ya, tiba-tiba dia bilang, Mbak Rita ke dokter gigi mana? Kok ini udah nggak ada lagi segala macam infeksinya. Poket gigi segala macam udah nggak ada Mbak. Dia bilang bagus banget rahangnya gitu. Hah? Saya juga kaget ya. Kenapa memangnya? Saya bilang gitu. Kan biasanya kalau Mbak Rita ke saya, itu poket giginya banyak ya, banyak poin-poin infeksi ya. Kita kan kadang-kadang suka apa males ya gosok giginya nggak menyeluruh gitu ya. Nah, itu poket giginya banyak dia bilang gitu, infeksi gigi. Nah, terus pada satu kali itu saya berobat ke dia, loh kok nggak ada Mbak, bagus semua, rahangnya bagus, nggak ada poket gigi, nggak ada infeksi gitu ya. Mbak Rita ke dokter gigi mana katanya gitu. Mbak Rita pindah dokter gigi ya gitu ya. Hah? Enggak, saya bilang. Aku tetap setia sama Dikau karena memang dia dokter giginya mana udah cantik, baik hati, pinter gitu ya. Saya cuma nama dia gitu ya. Enggak lah, aku nggak mungkin ke orang lain. Aku bilang, emang kenapa? Terus kenapa Mbak bisa seperti ini gitu ya? Saya cuma mikir, saya cuma minum transfer faktor, saya bilang gitu ya. Saya cuma minum terapi imun, saya bilang gitu. Ah masa sih Mbak? Iya, saya cuma minum itu. Dan alhamdulillah tuh tensi saya juga udah ikutan normal. Tapi mungkin juga sekalian ya dia bersihkan geraham saya, semua infeksi segala macam juga beres di mulut ini gitu ya. Oh gitu, dia bilang bagus dong ya, dia bilang gitu. Dia cerita suaminya baru kena stroke gitu ya. Dia bilang, Hmm. aku mau dong Mbak, dia bilang gitu, aku mau dong Mbak. Dia sudah lama jadi apa namanya dia pakai produk lain gitu ya. Tapi kan tidak bisa nyembuhin stroke suaminya ya. Ketika saya cerita tentang terapi imun, dia langsung bilang, Mbak aku mau Mbak gitu ya. Ya udah tuh ya dia maunya sama Mas Reza aja deh kan gitu kenal sama anak-anak saya ya.
sama Mas Reza aja deh. Nanti kalau sama Mbak Rita kesian, Mbak Rita aku ganggu terus gitu ya. Ya udah, jadi sama anak saya gitu ya. Udah tuh, terus dia nggak sampai seminggu tuh dia bilang lagi, Mbak suamiku udah jalan biasa, tangannya udah Wow. nggak tangannya udah nggak lumpuh lagi Mbak katanya gitu. Ya Allah luar biasa ya katanya gitu. Senang banget aku dia bilang. Udah tuh dia ngomong sama adiknya yang dokter spesialis ortopedi ya. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, dia ngomong sama semua orang lah pokoknya. Ya, pokoknya ini bagus banget nih gitu ya. Ada terapi imun gitu ya. Sampai sekarang tuh. Ya, dia minum terapi imun itu sama anak-anaknya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi apapun ya, kita tuh bisa sebagai kepanjangan tangan Tuhan lah ya. Kita bisa jadi kepanjangan tangan Allah kalau orang sudah berdoa, Bapak Ibu ya. Itu yang saya perhatikan selama ini ya. Selama udah hampir 12 tahun ini itu yang saya perhatikan. Kalau orang itu berdoa, dia minta disembuhkan sama Allah. Ketika kita bicara soal terapi imun, dia bersedia minum ya. Allah sembuhkan rata-rata ya. Tapi kalau kita udah sampai nyinyir, sampai gemes gitu ya, bicara orangnya nggak mau gitu ya. Itu saya perhatikan juga, oh mungkin Allah belum berkenan menyembuhkan ya. Hmm. Atau mungkin dia kadang-kadang baru 2 tahun lagi dia baru ini gitu ya. Karena teman-teman saya Bapak Ibu, kan saya lulusan FKUI ya Bapak Ibu ya. Teman-teman saya kan dokter-dokter spesialis ya, profesor juga ya, termasuk suami saya gitu ya. Jadi kalau nganggap saya itu Rita mah Ritanya Rita for life gitu ya. Cuma gitu-gitu doang ya. Tapi ketika mereka sakit ya, mereka ingat saya gitu ya. Ada teman saya yang ini sekalian cerita ya, nggak apa-apa Iya, ya. iya Jadi dokter. ada teman saya, seorang dokter spesialis patologi klinik. Patologi Mm-mm. klinik itu yang di laboratorium ya, Bapak Ibu ya. Itu beliau itu kena sakit kanker tulang belakang. Ya, dia tinggal di Pekanbaru, Bapak Ibu, ya. Suatu kali kita kumpul ya di FKUI lagi reunian berapa puluh tahun tuh ya. Karena kita sudah 45 tahun ya. 42 tahun ya. Kita lulusnya 84 Bapak Ibu, ya. Kita lulus Wow, 1984. Masya Allah. Kamu belum lahir mungkin. Belum dokter masih jauh lagi lahirnya. Ya, kita sering reunian, reuninya tuh sering-sering di Salemba ya, di FKUI ya. Nah, Mhm. kemudian dia datang, dia tiba-tiba nyamperin saya. Dia bilang, kok tiba-tiba aku lihat Rita, aku kok harus ngomong sama dia gitu. Teman saya tuh bilang, dia kan ada Pekanbaru ya. Mhm. Dia bilang, Rit, aku sakit kanker. Dia bilang gitu. Ya Allah, aku bilang gitu kan. Terus gimana? Aku bilang gitu. Nggak tahu ya, kok kayaknya aku suruh ngomong sama kamu. Kayaknya kamu punya punya itu ya, katanya untuk kanker bagus. Dia bilang gitu. Oh iya, alhamdulillah aku bilang gitu ya. Kok bisa aku bilang gitu. Kadang-kadang kita kalau lagi ingat itu, kok bisa ya? Terus tiba-tiba aku suruh Tiba-tiba. ngomong sama kamu gitu ya. Padahal kan kita jauh gitu ya. Terus terus apa nggak ingat sama sekali gitu. Tapi ketika saat itu kita ketemu, kok tiba-tiba tuh ya itu semua Allah ya. Mhm. Itu semua Allah, Betul. nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Kita positive thinking aja ya. Terus teman saya bilang, kok tiba-tiba emang harus negur kamu, kan kamu punya ya. Nah itu sampai sekarang Bapak Ibu ya. Waktu itu tuh dia kalau nggak salah udah di kursi roda apa kalau nggak salah ya dia Mhm. datang itu diantar suaminya karena pengen reunian udah pakai penyangga penyangga tulang belakang ya Bapak Ibu ya. Mhm. Jadi dia tuh ke kantor, dia nggak mau apa namanya tiduran di rumah walaupun dia kanker, dia bilang dia tetap mau kerja. Jadi sampai dianterin suaminya tuh naik kursi roda itu gitu. Jadi pada waktu itu dia bilang, udah kamu langsung makan 3 macam, saya bilang gitu kan. Yang mana tuh dokter? 3 macam tuh yang plus pasti ya. Yang tri itu saya bilang tadi di awal. Kalau sistem imun dasar itu mesti kita seimbangin juga. Jangan kita mikir yang lain dulu. Sistem imun dasarnya tetap harus diseimbangin ya. Kemudian yang plus karena dia punya kanker, kemudian dikasih sama antioksidan yang Riovida Juice. Ya, jadi dia Hmm. beli paket-paket besar, saya langsung kasih dosis besar dan dia
akhirnya bisa jalan sendiri ke kantor Bapak Ibu. Dia bisa nyupir lagi, ya. Masya Terus saya Allah. bilang, waktu itu ada training di Pekanbaru. Waktu itu ada training di Pekanbaru. Saya bilang, aku mau ke sana lah. Aku pengen ketemu dia gitu ya. Terus aku bilang sama dia, aku mau ke sana mau ikut training. Aku bilang gitu. Aku jemput ya, dia bilang gitu. Hah, nggak usah lah, nggak usah dijemput, aku bilang gitu. Kan kamu masih ini. Enggak kok, aku udah bisa, dia bilang gitu kan. Jadi waktu di bandara itu dia sendiri yang jemput Bapak Ibu, dia sendiri yang Wow, Masya nyupirin Allah. Udah saya. bawa mobil. Dia ngajak kita sarapan Rit gitu ya di Pekanbaru. Wah, itu saat yang saya bilang Allahu Akbar, ya Allah sehat banget loh ya. Jadi kayaknya ini udah yang gembira gitu ya. Saya sampai bilang kamu nggak boleh nginep di mana-mana Rit, kamu harus nginep di rumahku gitu ya. Udah akhirnya nginep di rumah dia lah gitu ya, bisa banyak ngobrol sama suaminya, sama anaknya gitu ya, Mm. ikut training gitu, terus makan malam juga kita bareng-bareng gitu ya, pokoknya puas lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak tahu ya, jadi jangan berhenti untuk bicara, jangan berhenti untuk bersiar Bapak Ibu. Kita ini bersiar ya, Mm-mm. Benar. mengabarkan informasi ini, niatnya kan juga siapa sih, mungkin ada orang yang sedang berikhtiar untuk sembuh lagi. Dia sudah sholat, dia sudah doa sama Allah, dia sudah berusaha kemanapun juga ya. Tapi Allah belum paring sembuhnya ya. Tapi kalau kita nggak tahu ya, ketika dia mungkin mendengar seperti ini, dia Mm-mm. mendengar PR kita ya, terus dia tergerak ya, berarti kan Allah mau memberikan dia kesembuhan. Mm-mm. Jadi positive thinking Bapak Ibu, ya. Jadi apa namanya, kalau sudah ngomong hal-hal seperti itu Bapak Ibu, itu rasa syukur kita luar biasa ya Bapak Ibu ya. Rasa syukur yang apa, ketika bangun pagi pun kita bilang ya Allah masih sehat, aku nggak stroke, aku masih bisa sholat subuh berjamaah ya, aku masih bisa baca Quran, aku masih bisa doa bla 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 gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita syukuri Bapak Ibu ya. Jangan hal-hal seperti itu lewat lewat saja tanpa kita mikir bahwa ya Allah terima kasih sudah hari ini pun saya masih bisa seperti itu, masih sehat, ya masih bisa melakukan kegiatan apapun, masih bisa siar Bapak Ibu ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi Bapak Senang Ibu, banget sih itu, sistem Masya Allah. imun ini, Mm-mm. sistem imun kita ini emang luar biasa ya. Dokter pribadi kita nih Bapak Ibu ya, pemberian Allah ya. Jadi apa namanya, syukurnya luar biasa, syukurnya bertambah terus tiap hari, dan itu yang saya suka Bapak Ibu. Ya, kita mengajak orang lain juga untuk bersyukur karena kan Allah bilang kalau kamu bersyukur saya tambah, kata Allah. Ya kan? Bukan Mm-mm, benar. hanya kesehatannya saja Bapak Ibu ya, tapi dompetnya juga. Mm-mm, benar. Wah, Masya Allah tuh keren banget sih dokter. Akhirnya nggak hanya membantu temen dokter, jadi tali silaturahminya juga tersambung ya dokter. Nah, ya, Wah, seru banget ya, sih. benar. Jadi banyak yang, Silaturahmi itu. iya, Mm-mm. banyak yang mendoakan juga, berterima kasih. Salah satu juga nih dokter, aku kan kemarin juga habis kajian. Habis itu Mm-mm. aku pasang status lah kayak biasanya, tiba-tiba di reply. Ternyata teman kajianku baru banget malam ketemu kenalan, pagi-paginya tuh dia cerita, oh kakak kerja di Forlife juga. Aku bilang iya, kataku. Sekali dia ternyata anaknya itu jantungnya bocor dokter. Tapi uniknya Hmm. adalah dia tuh udah pernah pakai terapi imun dan sudah terbantu. Tapi uniknya adalah dia itu apa tergerak hatinya tuh padahal brosurnya udah lecek, udah keinjek-injek. Jadi ditahunya udah lewat brosur. Tapi banyak juga cerita-cerita yang lain kayak gitu dokter. Ada yang lewat live juga, live TikTok kayak gini ya. Ada juga dari teman ke teman dan sebagainya. Keren banget ya kalau misalnya Tuhan udah ngasih jalannya ya. Pasti Ya. kita akan itu akan bertemu. Nah, Bapak Ibu semua sekali lagi ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kalau misalnya VT kami atau live kami ini lewat di Bapak Ibu semua ya, mungkin ini adalah jawaban atau tanda-tanda dari Bapak Ibu semua bahwasannya tadi ya, kita mengajak sehat Bapak Ibu semua secara alami, secara tuntas, tidak kambuh-kambuh lagi dan juga secara menyeluruh. Dan itu kita dapatin bukan dari luar jawabannya, tetapi jawabannya ada dalam tubuh Bapak Kasih Ibu mau ini. sendiri.
yaitu terapi imun atau sistem imun atau sistem kekebalan tubuh Bapak Ibu semua. Nih aku cerita dulu ya dokter tentang tadi nih teman kajianku, namanya Bu Fatimah dokter. Jadi waktu itu anaknya ini dibilang kebocoran jantung dan hampir mau merembet gitu dokter. Nah dulu anaknya itu minumnya sejak bayi. Ya, jadi jantungnya kan udah bocor dari bayi sampai umur 3 tahun tuh minumnya. Pasca Minum operasi, ini, minum TF, iya minum terapi terapi imun imun dan ini. MTN. Iya. Hmm. Nah, sampai umur 3 tahun pasca operasi mulai berkurang nih intensitasnya dan sekarang sudah berhenti minum. Jadi kalau bisa ada rezeki lagi baru mau minum lagi. Tapi dulu tuh sering itu, dulu rutin banget 3 minggu wajib beli, 3 minggu wajib beli karena jantung anaknya tadi bocor. Nah, akhirnya sebenarnya pada waktu itu sudah harus dilaksanakan operasi untuk adiknya nih, anaknya ini. Tapi dengan terapi imun ini, organ vital lainnya tuh jadi terjaga, tidak terganggu atau terinfeksi virus. Sebelumnya tuh jantungnya juga bengkak sebelah dan paru-parunya tuh berembun akibat sering batuk bayinya ini, dokter. Tapi sejak terapi imun, kata ibunya ya, jantungnya baik-baik aja, paru-parunya bersih, alergi dia terhadap susu, alergi susu loh dokter, susu sapi dan seafood pun akhirnya berkurang bahkan sekarang sudah hilang. Mungkin genetiknya diperbaiki atau daya tubuhnya dibagusin kata ibunya karena kan ya nggak tahu lah pokoknya terapi imun tiba-tiba udah nggak ada gitu kata ibunya. Saya juga bingung kata ibunya bisa-bisanya alergi parah sama telur sama susu sapi sama seafood tuh bisa hilang total. Sekarang anaknya doyan banget Betul. makan telur sama seafood dokter. Nah, ini uniknya dia bilang, aku tahu for life pun petunjuk Allah katanya. Itu brosurnya udah lecek, udah sobek, keinjek-injek, dan gak sengaja tiba-tiba penasaran aja. Dan aku ambil terus aku baca. Tiba-tiba tergerak hatinya untuk beli. Saat itu juga anaknya yang lagi batuk rejan pun udah sebulan lebih gak sembuh-sembuh. Padahal udah antibiotiknya udah super paten. Jadi terbantunya ketika tadi mengkonsumsi terapi imun tersebut. Masya Allah, ini lucu banget sih Masya dokter. Keren banget. Allah. Iya. Oh, udah banyak kalau anak-anak yang dengan jantung bocor ya. Yang jantung bocor itu saya pertama kali dengar itu seorang bapak di Madiun ya, di Madiun Hmm. Jawa Timur ya. Si bapak ini punya apotek besar di situ ya. Si bapak ini punya apotek besar, tapi ketika dia punya cucu pertama, cucu pertamanya itu ternyata punya sakit jantung ya, jantungnya bocor ya. Tiap kali nangis dikit badannya biru ya. Tiap kali nangis dikit badannya biru ya. Terus dia bilang, wah, saya punya apotek besar ini tidak ada satupun obat yang bisa bantu cucu saya ya. Nah, kebetulan Bapak itu pernah mendengarkan seminar tentang terapi imun ini ya, dari seseorang yang pernah menyampaikan di Surabaya kalau nggak salah ya. Bapak ini diundang, Bapak ini datang tuh karena dia punya apotek besar di Madiun, dia datang ke Surabaya. Katanya dia dengar seminar terapi imun di sana ya. Nah, dia inget tuh, oh kan ada itu ya, ada terapi imun dia bilang gitu. Mungkin bisa nih buat cucu saya, dia bilang gitu ya. Jadi si bapak itu pergilah langsung ke Surabaya, dia beli satu botol. Di satu botol yang murni itu, dia hanya buat beli itu kembali lagi ke Madiun untuk diberikan kepada cucunya. Ya, kalau sudah nangis biru Bapak Ibu, berarti jantung bocornya besar ya. Darah Hmm. bersih sama darah kotornya itu nyampur terus ya. Makanya biru ketika nangis ya, ketika nangis jantungnya jadi membesar, jadi itu lubangnya tambah besar ya, darahnya tambah banyak yang tercampur, biru lah ya. Jadi akhirnya si cucu ini dikasih kalau nggak salah 1 hari 1 aja ya sama dia. Nggak berani Hmm. juga kali ya, dikasih aja 1 hari 1, dicampur kalau nggak salah sama si ibunya ya. Alhamdulillah tuh ya cucunya yang saya dengar terakhir mah nggak jadi operasi ya. Cucunya nggak jadi operasi Bapak Ibu, cucunya udah sehat tanpa operasi. Ya mungkin mungkin hanya mungkin tinggal sisa sedikit mungkin ya ketika ketika diminta untuk operasi mungkin oh ya sudahlah mungkin ini nggak lama lah terapinya apa operasinya ya karena memang sudah terbantu nutup sendiri karena sejak bayi banget ya sejak bayi baru lahir sudah dikasih Bapak Ibu ya jadi terapi imun ini bisa dari sejak bayi baru lahir sampai yang sudah ya itu tadi ya yang apa namanya sudah di ICU yang sudah cuci darah yang Bapak Ibu apa yang
pasangan-pasangan muda lah atau pasangan-pasangan yang sudah nikah berapa puluh tahun, berapa belas tahun tapi juga belum diberi keturunan Bapak Ibu ya. Ketika kita minum terapi imun ini alhamdulillah pada terbantu ya. Yang sudah coba bayi tabung kah, yang bisa coba segala macam ya, itu terbantunya sama terapi imun. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kadang-kadang pernah ada yang nanya, dokter saya mau konsul gitu. Kalau untuk penyakit, saya bilang bisa, saya bilang gitu. Loh, kok dokter udah jawab? Kan saya belum bilang sakitnya apa. Ya, Cenayang dokter. Ibu nggak usah ngomong sakitnya apa, Bu. Saya nggak usah periksa. Bahkan saya kan konsultasinya lewat HP ya. Dari mana-mana ya. Saya hampir nggak pernah ketemu sama orang-orang itu, apalagi sampai periksa bagaimana kesehatannya, bagaimana jantungnya, bagaimana tensinya. Tapi ketika semuanya minum terapi imun, semuanya terbantu ya. Jadi makanya dia sampai belum ngomong saya udah bilang bisa. Jadi sampai kesel juga karena oh iya iya oke oke. Belum ngobrol aja udah langsung lebih Belum dokter. puas maksudnya, waduh kalau begini bisa nggak gitu ya, oh itu bisa nggak gitu maksudnya mau banyak tanya ya. Jadi ketika nggak usah ngomong apapun itu pokoknya bisa karena semuanya terhubung dengan sistem imun ya kan. Nah, dokter nih, kan tadi dibilang juga semua berhubungan dengan sistem imun. Kan kalau produk sistem imun itu kan lebih banget ya dokter ya di dunia ini dan rata-rata klaimnya itu menguatkan. Kalau tidak salah, apakah untuk yang pasien-pasien kayak autoimun atau asma alergi ini juga terbantu nih dokter? Karena kan dibilang asma alergi, terus orang autoimun itu rata-rata dibilang tidak ada obatnya atau tidak dapat disembuhkan nih dokter. Mungkin dari pengalaman dokter atau ada nih penjelasan dari dokter nih tentang tadi Ya, penyakit-penyakitan. Bapak Ibu, jadi sistem imun kita ini bisa pada tiga kondisi ya. Penyakit-penyakit yang biasanya Bapak Ibu kenal ya kayak TBC, COVID, kemudian apa demam berdarah ya, sakit diabetes, sakit darah tinggi, sakit jantung. Nah itu sistem imunnya lemah Bapak Ibu, sistem imunnya rendah ya. Jadi harusnya untuk sembuh harus diseimbangkan, dinaikkan ya. Nah terus ada lagi sistem imun yang tadi Khadijah bilang yang sudah ketinggian. Kalau ketinggian itu Bapak Ibu dia alergi ya. Tadi kan Khadijah udah cerita. Oh iya, Anak itu alergi susu. alergi udang, alergi Hmm. susu ya. Padahal ini diambilnya dari kolostrum susu Bapak Ibu ya. Selalu bilang, "Dok, kan anak saya alergi susu." Kok ini dikasih susu ya? Ini tidak ada susunya Bapak Ibu ya. Kita hanya mengekstrak dengan teknologi yang diambil hanya molekul imunnya saja ya. Jadi kaseinnya, terus ya ini imunoglobulinnya, kemudian lemak-lemak sapinya ini diambil dari kolostrum susu sapi ya Bapak Ibu ya. Lemaknya, terus yang lainnya itu enzim sapinya kita nggak ambil Bapak Ibu ya. Kayak kita ambil wortel kalau Bapak Ibu lagi ibu-ibu lagi masak apa? Sop ya. Kita ambil tuh wortelnya ya. Ini wortel apa sop? Ah, Wortel ya kan? Sop itu sopnya. Jadi kita nggak ambil tuh yang namanya kuah sopnya nggak kita ambil. Terus apa namanya kentangnya nggak kita ambil, kentangnya. seledrinya kita nggak ambil. Tapi kita ambil ambil wortelnya aja. Nah itu seperti Hmm. itu Bapak Ibu. Ya molekulnya imun saja, molekul imunnya saja yang kita ambil. Makanya jadi dia bisa menyembuhkan seperti tadi Khadijah cerita. Dia bisa menyembuhkan dia alergi susu ya. Dia alergi apa tadi? Seafood ya. Seafood. Bisa tertolong. Ya, karena sistem imunnya yang tadi ketinggian, alergi itu kan sistem imunnya ketinggian Bapak Ibu. Ya, jadi harus diturunkan. Ya, sistem imun ketinggian itu apa? Pada asma juga. Ya, kalau pada lagi nggak kenapa-kenapa mah sehat-sehat aja. Tapi begitu ketemu pencetus-pencetus itu tadi, langsung tuh gatel-gatel, sesak napas berat, ya. Apalagi terus tiba-tiba jadi apa namanya biduran, ya. Tiba-tiba harus masuk rumah sakit karena nggak bisa napas, ya.
karena jalan napasnya bengkak gitu. Nah, itu karena sistem imunnya ketinggian, Bapak Ibu. Ya. Yang satu lagi autoimun. Autoimun sistem imunnya salah serang. Ya, kenapa bisa salah serang? Ya, karena sistem imun itu ketika kita memberikan apa namanya bahan-bahan yang untuk menaikkan sistem imun, Bapak Ibu mungkin masih ingat waktu kita COVID ya. Mm. Waktu kita COVID, kan Pak Menkes bilangnya nggak ada obatnya nih virus COVID ya. Tolong dinaikkan, tolong dikuatkan sistem imun masing-masing ya. Dengan apa terserah, mau minum vitamin kah, mau minum herbal-herbalan kah, mau berjemur kah, olahraga kah, istirahat cukup kah, ya, makan makanan bergizi kah, itu semua kan ditujukan untuk menaikkan sistem imun, Bapak Ibu. Ya, tapi ketika kita lupa ya, itu terus yang diminum ya, keenakan minum vitamin terus ya, bikin herbal terus tiap hari, bikin empon-empon terus tiap hari ya. Udah Sistem kebiasaan imunnya dokter naik tuh. terus, Bapak Ibu. Sistem imunnya naik terus tanpa bisa dikontrol, tanpa bisa tiba-tiba seimbang, ya nggak bisa berhenti, akhirnya menyerang diri sendiri. Itu yang namanya autoimun. Makanya Tahu. autoimun sekarang banyak banget ya. Dan autoimun itu dikatakan penyakit dengan 1000 wajah. Ya, penyakit dengan 1000 wajah itu apa? Karena dokternya juga jadi bingung ini sakit apa ya. Harusnya gejala-gejalanya itu seperti sakit A. Tapi kenapa ada KLMN ya? Gejala-gejala itu kok ada juga gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang dokter itu segala macam dikasih ya. Segala macam obat-obat baru yang baru dalam tahap percobaan katanya ketika pasiennya mampu beli ya ini dipakai mungkin ini bisa menyembuhkan ya udah nggak tahu lagi pakai apa lagi gitu ya. Oh pakai ini imunoglobulin segala macam. Kalau nggak pakai imunoglobulin nanti jantungnya bocor. Waduh, itu pada Kawasaki ya. Itu pada Kawasaki disease tuh. Ya, itu tetangga saya tuh. Udah dibilang, kalau nggak pakai imunoglobulin, nggak disuntik tiap hari selama 10 hari. Ya, siapin uang 50 juta. Nanti anaknya jantungnya bocor. Ya, orang tua mana Bapak Ibu yang nggak miris dengernya? Ya, Bapak Ibunya cuma bisa nangis Bapak Ibu. Ya, masih pasangan muda, anaknya masih 2 tahun, kena Kawasaki, dirujuk ke dokter Kawasaki di sana di Bintaro, Bapak Ibu. Ya, dokternya begitu anaknya masuk langsung dibilang Kawasaki gitu ya. Lah, dokternya belum apa-apa udah bilang Kawasaki. Memang Kawasaki itu gampang ditandai. Karena mulutnya merah, bibirnya merah, matanya merah ya, terus ada bintik-bintik merah di badannya. Ya, itu autoimun Bapak Ibu, Kawasaki disease ya. Udah kayak nama motor ya. Iya makanya. Wow, Dokternya tapi itu udah sedih bilang, banget wah sih. pokoknya siapin uang 50 juta. Nah, Bapak Ibu anaknya harus disuntik imunoglobulin, harus dirawat, disuntiknya tiap hari satu selama 10 hari. Jadi siapkan uang 50 juta untuk biaya perawatan dan imunoglobulinnya. Imunoglobulinnya mau merek apa? Yang mulai dari yang murah sampai yang mahal. Suruh milih ya. Terus dia bilang di rumah sakit kami aja di Bintaro, dia bilang gitu karena kami mudah mantau. Jadi dia bikin rumah sakit sendiri tuh khusus untuk itu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu kalau Allah mau menunjukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini baru setor uang 50 juta itu untuk DP rumah. Ya, jadi uangnya nggak ada Bapak Ibu. Ya, yang ada mereka tangisan berdua karena dokternya udah bilang kalau nggak suntik nanti jantung anaknya bocor. Ya kan? Bagaimana coba? Uang nggak ada, mau pinjam kemana 50 juta kan bukan uang yang sedikit. Ya, itu terjadi kalau nggak salah sekitar 8 tahun, 7 tahun yang lalu, 7 tahun, 7 8 tahun lalu lah. Ya. Iya tuh Jadi gede ya banget. udah. Iya, terus dia inget kami, dia inget saya sama anak saya. Dia kebetulan tetangga ya. Dia bilang, oh saya mau ke dokter Rita, kayaknya dokter Rita pernah cerita nih tentang terapi imun gitu ya. Nah, saya pernah jadi cerita ini ke rumah teman-teman saya di sekitar sini, di Rawamangun sini.
Jadi saya cerita tentang terapi imun dari satu rumah ke rumah lain gitu ya, karena teman-teman akhirnya ya itu kayaknya saya pernah dengar coba dia bilang gitu. Jangan-jangan itu jalan keluarnya. Istrinya bilang kayaknya masa sih bisa gitu kan. Istrinya juga kurang yakin gitu ya. Tapi dia karena ya itu habis itu kan habis tangisan itu mereka katanya tahajud, mereka sholat sama Allah, minta petunjuk gitu-gitu ya. Terus tiba-tiba ya itu keingetan, ayo kita ke dokter Rita gitu ya. Akhirnya ketemu saya, ketemu anak saya cuman bilang kasih satu macam aja yang murni. Satu macam aja, cuma satu macam itu dok. Dokter yakin dok, dia bilang gitu. Yakin, saya bilang. Ini kan dari Allah, saya bilang. Tapi kalau nggak ini anak saya loh dok, ya, karena jantungnya dokternya sudah bilang, ini dokter ahli Kawasakinya bilang, nanti kalau nggak jantungnya bocor, dokter mau tanggung jawab? Iya saya tanggung jawab, saya bilang gitu. Saya dengan yakin ya, saya dengan yakin, Insya Allah padahal itu baru dokter. kenal ya, itu baru kenal loh dengan terapi imun Bapak Ibu. Sekitar 2 tahun baru kenal ya. Jadi saya bilang udah ini saja kamu kasih 2 kali 2 kalau nggak salah saya minta ya. Kasih 2 pagi 2 malam gitu ya. Sampai beberapa hari itu nggak ada kejadian apapun ya. Kalau nggak salah sampai 5 hari apa. Terus dia bilang, Dok, belum ada apa-apa nih anak saya masih tetap seperti itu. Dia bilang gitu ya. Sabar aja mas, terus aja dikasih. Saya bilang gitu. Kita nggak bisa ini. Sampai tetap berdoa sama Allah karena yang nyembuhin tetap Allah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya hari ke-6 itu pagi-pagi tiba-tiba anak ini minta makan sama ibunya. Jadi Wow, Masya tiba-tiba dia duduk, merah-merahnya itu hilang, dia minta makan sama ibunya. Ya, dia bilang terus dia langsung lapor sama saya, Dok, alhamdulillah dok, si Ici namanya panggilannya Ici. Ici udah mau makan dok, dia udah merah-merahnya hilang, dia udah mau jalan-jalan gitu kan. Allahu Akbar, Masya Allah, saya bilang alhamdulillah. Ya kan, saya bilang gitu. Tapi saya belum lepas ke apa khawatir saya, dia bilang. Karena kan kita nggak tahu keadaan jantungnya. Kalau enggak kan jantungnya bocor. Ya, jantungnya itu nanti bermasalah gitu kan. Nanti tetap diperiksain aja saya bilang. Cari dokter spesialis anak yang khusus jantung. Nah, itu ada di rumah sakit di Salemba Bapak Ibu. Ya, tapi antriannya panjang Bapak Ibu. Ya, jadi sudah sampai 2 kali mereka ke sana, mereka nggak bisa ketemu dokternya. Ya, jadi karena saking ingin benar-benar melihat kondisi jantungnya, mereka tetap ke situ. Ya, akhirnya dapat kesempatan ke sana. Ketika di USG, dokternya bilang jantungnya normal. Ya, jadi Allahu Akbar katanya dia Masya bilang. Iya Allah. benar dokter Rita bilang jantungnya normal. Jadi sekarang anak itu sudah SD kelas 5 kalau nggak salah ya. Semoga. Kemudian itu dia gampang banget tuh untuk menghafal Al-Quran Bapak Ibu. Anaknya cakep lagi, ganteng lagi. Ya, jadi Bapak Ibu itu autoimun ya. Dokternya sampai bilang harus imunoglobulin, tapi kita hanya pakai satu molekul imun pintar saja, satu kapsul itu saja untuk autoimun ter apa anaknya terbebas Kawasaki, sehat juga, jantungnya juga bagus ya. Masya Allah. Wow. Keren banget tuh, dokter. Itu ya Allah tuh wow, Kawasaki lagi teman-teman ya. Bapak Ibu semua sekali lagi apakah Bapak Ibu semua pernah dengar nih tentang Kawasaki atau Bapak Ibu mungkin punya pertanyaan seputar masalah autoimun? Bapak Ibu semua boleh langsung diketik di kolom komentar ya. Bapak Ibu semua karena kami tidak akan lama mengedukasinya dan sekali lagi tadi terapi imun bahkan tadi digunakan oleh bayi ya. Bayi yang baru lahir, bayi yang mengalami masalah tadi jantung bocor, Kawasaki dan lain sebagainya itu bisa terbantu ya. Dokter, aku juga mau cerita lagi nih dokter. Salah satunya sama tadi, tapi bedanya ini anak ini lahirnya tanpa anus ya. Hmm. Jadi dia udah cuci darah ya. Adik ini ya itu lahir dengan kelainan yaitu lahir tanpa anus dokter. Sehingga atau disebut juga bayinya ini dari bayi itu gendis nama anaknya kena atresiani ya. Gendis ini Atresia Ani, atresiani. Atresia Ani.
Oh ya, Jadi atresia. anus itu kalau udah jadi Hmm, penyakit ya dibilang ani aja, atresia ani. Jadi anusnya emang hmm. nggak bolong. Oh ya, atresi Hmm. ani. Atresia ani. Atresiani, oke. Nah, di Heeh. usia 5 tahun itu harus cuci darah dan sudah harus permanen. Karena tadi kelainan yang tadi, anusnya itu tidak bolong berarti ya dok ya, tadi jatuhnya ya? Iya, anusnya tidak ada. Ya, anusnya tidak ada, yang akhirnya karena harus cuci darah dan sudah harus permanen, tentunya orang tuanya jadi ikut sedih lah, dokter. Kayak ya bener juga, kebayang juga kayak tadi ya, orang tua yang jantungnya anaknya bocor, yang ini juga harus cuci darah, padahal umur baru 5 tahun ya. Terus apa yang terjadi? Alhamdulillahnya anak gendis ini atau orang tua gendis ini bertemulah dengan terapi imun. Ya, dikenalkan oleh tadi teman tim kita juga namanya Bu Ratih ya. Seizin Allah akhirnya beliau menjalankan terapi imun, gendis ini menjalankan terapi imun ya. Konsumsinya baru 17 hari dokter, 17 hari saat mau cuci darah lagi, pas mau dicek lagi nih pas di rumah sakitnya mau cuci darah lagi, tiba-tiba profesor ginjalnya yang menangani gendis untuk segera pasang alat HD permanennya itu terkejut karena hasil labnya itu CDL, ya pasang iya, CDL. oh padang Pasang CDA. CDL alat cuci darah yang dipasang di pembuluh darah sini. Supaya tiap kali Mm-mm. cuci darah dia tidak ditusuk-tusuk ya. Jadi dipasang CDL namanya. Oh CDL, iya kira pas Hmm. dipasang CDL tuh nggak jadi pasang karena hasil laboratorium darahnya. Jadi ureum kreatininnya dan HB-nya pun juga ikut normal. Saat itu juga akhirnya CDL dan dicopot selangnya. Seperti Iya, itu. Masya luar Allah. biasa. Masya Allah. Iya, Yes. karena atresia ani berarti juga ginjalnya bermasalah. Mungkin bukan hanya itu, mungkin ada bagian lain juga yang bermasalah tuh, ya. Biasanya itu karena kelainan apa pembentukan organ-organ waktu masih dalam kandungan ya. Jadi tidak tuntas ya, aninya tidak bolong. Seperti orang normal kan harusnya kan anusnya bolong ya untuk buang air ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ganik nih. Kamu bisa Apa baca nih? ya. Iya, Ibu, saya kista. kista Ibu, ovarium. saya kista ovarium. Dan baru tahu kalau saya kena autoimun rheumatoid arthritis. Apa memang ini berhubungan ya, Dok? Iya. Hmm. Ya, autoimun rheumatoid arthritis itu sudah ada pengalaman saya, Bu, ya. Jadi dia seorang perawat ya, seorang perawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya. Waktu itu dia baru mau nikah, tapi dia ternyata punya RA parah, Bapak Ibu ya. Ini Ibu Ganik mestinya ya. Ibu atau Bapak ini. Biasanya RA kenanya pada ibu-ibu ya, pada wanita ya. Jadi dia kena rheumatoid arthritis itu setiap kali kambuh itu dia nggak bisa jalan ya, Bapak Ibu ya. Dia Hmm. hanya ngesot ya, karena sakit, semua sendi sakit Bapak Ibu ya. Dia nggak bisa jalan, bahkan waktu apa sesudah dia nikah, dia sebelum nikah itu dia sudah bilang sama calon suaminya, kamu nikah sama orang lain aja lah, karena saya kata dokternya nggak mungkin bisa lepas obat steroid ya karena ini tergantung steroid ya Bapak Ibu ya kalau udah autoimun ya. Saya tergantung steroid dan kata dokternya saya nggak bisa punya anak ya. Jadi dia bilang sama calon suaminya waktu itu, kamu nikah sama orang lain sajalah, saya nggak bisa memberikan kamu anak gitu ya. Nah, calon suaminya nggak mau ya. Ya nggak bisa, dia bilang gitu. Saya tetap akan menikahi kamu, ya. Jadi betul nih, ketika sesudah menikah, dia terserang lagi ya, rheumatoid arthritis. Jadi dia harus makan tidur segala macam, buang air pun di tempat tidur ya. Jadi suaminya nih yang membantu semua kebutuhannya dia ya. Sampai karena emang dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah apa namanya kena Hamil. serangan ya. Akhirnya tapi dia tidak berhenti Bapak Ibu. Masa sih iya Allah nggak kasih obat untuk autoimun saya gitu ya. Hmm. Dia buka-buka Google Bapak Ibu. Nah, sebelum itu dia nanya sama tantenya. Dia sama tanya-tanya sama tantenya itu tinggalnya di Paris Bapak Ibu. Nah, kebetulan saudaranya sahabatnya tantenya itu sepupu saya dan saya sedang main ke sana. Ya, ikut suami ada kongres di Paris. Dan saya ketemu sepupu saya di Paris. Dia tanya, Rit, ada nggak dokter di Indonesia di Jakarta
yang bisa apa namanya bantu kalau autoimun ya dokter spesialis dia bilang gitu. Saya bilang, saya aja saya bilang gitu. Kamu gitu ya kan, lu kan kamu dokter umum dia bilang gitu. Iya karena saya bukan saya yang ngobatin, saya punya terapi imun saya bilang gitu. Ya, akhirnya kita ketemu dan dia juga bilang, saya coba-coba nyari di Google Dok, dia bilang gitu. Dapatnya memang terapi imun transfer faktor. Dia kasih lihat botolnya, saya dia bilang betul, itu jawabannya. Hanya satu botol itu, saya bilang. Dokter yakin dia bilang gitu, karena dokter saya udah bilang saya tidak bisa lepas dari apa steroid. Iya kan Iya, Bapak Ibu betul ya? betul. Mm. Memang sekarang apapun juga itu mau autoimun kek, mau apa yang asma kek ya, mau yang alergi parah kek, itu selalu dikasih steroid Bapak Ibu. Ya prednisolon kek, dexamethasone kek yang maksudnya seperti itu. Itu yang murah-murah yang ada di puskesmas. Ya, bentuknya apa sekarang udah yang lebih mahal pun ada, tapi itu tetap steroid Bapak Ibu. Ya, terus dia bilang ya sudah kamu minum itu aja, bener hanya satu macam itu kamu minum 3 kali 2 ya, pagi 2, siang 2, malam 2 ya. Kemudian setelah berapa lama ya dia bilang dok ini nggak ngaruh buat saya dok, nggak nendang nih buat saya, dia bilang gitu. Saya tetap sakit-sakit nih sendi-sendi saya, dia bilang gitu kan. Saya bilang, nah kalau gitu naikkan dosisnya. Ya, naikkan dosisnya 3 kali 3 saja. Oh gitu. Ya udah saya naikin dosisnya 3 kali 3. 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Ya, Bapak Ibu itu nggak sampai 3 bulan kalau nggak salah. Ya, dia terus minum dan suatu kali dia bilang sama saya, dok, dokter saya udah sembuh, saya udah nggak kena serangan rheumatoid lagi dan saya hamil. Dia Ya, langsung Masya hamil Bapak Allah. Ibu. Ya, jadi ini bukan obatnya autoimun ya, tapi ternyata autoimunnya terbantu, hamil pula Bapak Ibu. Ya, Ya. jadi waktu itu ya Allah, alhamdulillah saya bilang gitu luar biasa ya kalau Allah mau kasih. Ya saya seneng banget ya Bapak Ibu ya. Maksudnya hanya dengan satu macam terapi imun ya dia terbantu sembuh sekaligus hamil Bapak Ibu. Ya, Udah jadi besar saya tuh bilang, berarti. "Udah, terusin," saya bilang gitu. "Tapi dokter, saya udah nggak bisa beli lagi. Saya udah nggak punya uang lagi untuk beli terapi imun ini," gitu. "Ya udah nggak apa-apa, ya jalan dengan udah yang penting dia sudah hamil ya." Dia sudah hamil, saya bilang, "Ya sudah nggak usah minum lagi, tapi kamu ada apa-apa kamu ngomong sama saya akan bantu kamu. Saya akan monitor," saya bilang gitu kan. Terus waktu dia cerita kalau dia melahirkan, saya harus lihat tuh Bapak Ibu. Saya harus datang, saya harus lihat bayinya. Ya, sampai saya datang ke rumahnya, saya lihat bayinya, kami foto-foto lah karena bayinya lucu banget Bapak Ibu. Bayinya sehat, ibunya sehat. Walaupun dia sudah nggak minum lagi terapi imun Bapak Ibu, itu penyakit RA-nya nggak kambuh lagi ya. Dan anaknya sehat Bapak Ibu. Anaknya anaknya sampai sekarang mungkin umurnya sudah mungkin kelas 3 SD mungkin ya, sekitar Padahal itu. awalnya di diagnosis mandul ya dokter ya. Ya iya, ya gimana mau hamil karena harus tergantung sama steroid kan. Kalau sudah Hmm. steroid ya, kita yang gampang diingat itu kandungannya kering. Ya, nggak ada tuh hormon estrogen, progesteron segala macam itu keganggu tuh. Ya, jadi proses reproduksi juga pasti terganggu. Ya, makanya kalau udah minum itu, ya dokternya berani bilang bahwa nggak mungkin hamil kamu, gitu. Oke, terima kasih. Bu Ganik nanya lagi nih dokter. Kalau minum Mm-mm. obat itu bisa minum obat dokter juga dok? Ih, pertanyaan bagus ini. Ya, jadi kalau Iya. terapi imun itu bisa berbarengan maupun dependen ya. Tentunya kami juga di sini Hmm. nulisnya solusi lepas obat, Bu Ganik. Makanya, tapi tentunya nanti dibantu dengan pemantauan. Makanya nanti bisa konsultasi terlebih dahulu. Nanti kombinasi produknya apa, boleh langsung konsultasi di nomor yang tertera di bio kami, dokter terapi imun maupun di Immunity Hub ya. Makanya tadi Bu Ganet juga bilang saya nggak minum steroid dokter karena minum steroid langsung gede kistanya. Karena sekali lagi Betul. kalau obat-obatan pasti ada efek sampingnya ya dokter ya. Kalau misalnya Bukan efek samping ini bukan apa efek dulu ya? samping. Jadi kalau minum steroid kan Hmm? diharapkan sistem imunnya turun ya.
Mm-mm. Sistem imunnya nggak bikin flare up, karena kalau sistem imunnya tinggi kan dia flare up, kena RA melulu, kena apa namanya, dia akan terus apa sakit ya RA-nya. Jadi dikasih steroid supaya sistem imunnya turun. Tapi ketika sistem imunnya turun, kistanya jadi gede, Oh iya. ya kan? Kistanya Mm-mm. membesar Malah karena tumbuh kista besar. itu kan terjadi karena sistem imun yang rendah. Benar. Mm-mm. Ya, makanya dia nggak mau minum karena akhirnya kalau dia minum steroid, kistanya tambah besar. Serba salah kan? Ya kan? Mm. Nah, ibu Oke. benar-benar harus minum terapi imun karena di samping steroidnya juga nggak perlu minum lagi, kistanya juga nanti terbantu. Banyak ya Bu ya yang sudah bilang bahkan multiple kista. Multiple kista itu kistanya bukan satu Bu ya, kistanya banyak. Tapi ternyata kista itu semua juga hilang ya. Saya punya saya punya teman dia sakit payudara, bukan bukan kanker payudara ya Bapak Ibu ya. Jadi dia dibilang payudaranya itu mungkin karena hormonal ini ya. Tapi ternyata jadi banyak kista di payudaranya ya. Payudara kiri dan kanan itu ada beberapa kista Bapak Ibu. Ya, kistanya tuh ukurannya bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Jadi waktu itu dia dengerin saya bicara di Lampung Bapak Ibu. Ya, dia cerita, dia kesakitan, dia diam aja, dia diajak teman saya, diajak temannya itu iparnya tadi, apa namanya, tantenya yang Kawasaki tadi. Ya, dia tinggal di Lampung, ya. Ketika saya cerita saya mau ke Lampung, dia tahu sahabatnya ini sakit, diajak dia mendengarkan apa namanya, seminar saya. Ya, karena saya ngundang dokter-dokter segala waktu itu, ya di Lampung ya. Jadi saya bilang, kenapa kok diem aja? Saya bilang gitu. Sakit dokter, payudara saya sakit dua-duanya. Karena kata dokter, payudara saya ini sel-sel payudaranya berubah jadi kista gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil, katanya mau dioperasi. Saya bilang, kayaknya nggak mungkin dia dioperasi. Kalau dioperasi, berarti sayatannya banyak, saya bilang. Karena kan kistanya bukan hanya di satu tempat, kistanya bisa di atas, bisa di bawah, puting, bisa di samping kiri, bisa samping kanan. Ya, nggak mungkin dioperasi deh kayaknya saya bilang gitu. Ya, minum ini aja, minum terapi imun aja, ya, saya bilang gitu. Akhirnya dia bersedia karena nggak kuat, dia bilang saya minum obat penahan sakit terus dokter, sampai bahkan saya pernah minta morfin karena saking nggak tahan sakit, dia bilang gitu ya. Jadi akhirnya dia bilang, saya mau deh dokter, saya minum ini. Jadi saya cuman kasih itu aja tuh, terapi imun yang murni aja, saya kasih itu aja ya. Saya bilang udah minum ini nanti kistanya hilang. Betul tuh. Ya, dia terus konsultasi sama saya. Dokter, saya begitu di USG lagi, kista saya sudah tinggal yang kecil. Tinggal beberapa yang kecil, yang besar-besar sudah nggak ada. Ya, berarti kistanya sudah hilang, Bapak Ibu. Ya, jadi apa namanya, dia terbantu juga sampai waktu itu ngundang saya, dokter, dokter Rita mau cerita lagi ya dok, saya ngundang tetangga-tetangga saya. Dia bilang gitu, tetangga-tetangga saya banyak yang sakit, dokter Rita datang lagi ya. Saya siapin deh makanan segala macam gitu ya. Ngundang tetangga-tetangga, hampir berapa kali tuh Bapak Ibu ya, saya ke Lampung sama Bunda Wita ya. Kita ke situ kan, tetangga-tetangganya terbantu tuh, ada yang punya rumah makan lah, kalau nggak salah waktu itu sakitnya juga autoimun tuh. Ya, terus siapa lagi, banyak ya Bapak Ibu, saya sampai lupa ya, karena banyak banget ya. Ya, saya juga mau dokter, saya juga mau gitu ya. Sampai akhirnya si ibu ini, apa yang terjadi saya juga nggak tahu, akhirnya dia kalau nggak salah jadi eh, berhenti juga karena dia bilang, saya nggak bisa beli lagi dokter, dia bilang gitu ya. Suami saya udah pensiun, dia bilang gitu. Tapi kan tidak kembali lagi itu kistanya. Kista di payudara Wow, itu sudah udah kembali berkurang. lagi ya. Jadi dia sudah tidak minum apa-apa lagi ya. Dia hanya cerita ke teman-temannya bahwa ayo tetap minum. Dia kasih semangat ke teman-temannya untuk bisa sembuh seperti dia ya. Mm.
Jadi Bu Ganik ini Astagfirullah. aman ya kalau diminum sama obat dokter. Bahkan kita bantu efek obat dokternya jadi efektif ya. Mm-mm. Untuk yang kanker pun kita akan apa namanya terapi imun ini akan mengurangi efek sampingnya ya. Mm-mm. Jadi yang cerita-cerita teman-teman itu yang sudah leukemia Bapak Ibu ya. Ada yang leukemia yang sudah dirawat di rumah sakit Darmais Bapak Ibu. Itu masih anak muda. Ya, masih anak muda, dia harus kemo segala macem. Tapi bapaknya ketika dengar bahwa ada terapi imun, bapaknya sekalian kasih itu. Ya, apalagi di Darmais itu Bapak Ibu, terapi imun ini sudah biasa buat pasien-pasien kankernya. Ya, sudah terbiasa pasiennya, dokter dan dokternya juga mengizinkan memberikan terapi imun bareng sama kemonya, bareng sama radiasinya gitu ya. Jadi ketika dia minum ya, dia terapi, kemudian kemoterapi, rambutnya nggak rontok Bapak Ibu. Rambutnya nggak rontok sama sekali. Rambutnya Efek tebal banget. samping dari kemonya ya dokter. Efek samping dari kemo kan harusnya rambutnya rontok ya Mm-mm. kan. Terus kadang-kadang sering mual, muntah sampai diare, lemas gitu kan. Biasanya kan efek sampingnya seperti itu. Ya, jadi dia temen-temennya seperti itu, dia enggak Bapak Ibu. Dia tetap girang-girang aja, jalan-jalan aja. Malah katanya waktu temen saya nih, Pak Haji Sobirin itu datang karena dia bapaknya minta lagi dibawakan ya. Dia lagi nggak pakai baju Bapak Ibu. Dia jalan-jalan di selasa rumah sakit, dia bilang kepanasan. Habis kemo. Ya, bilang, waduh kok jadi kayak gini gitu ya kan. Habis saya kepanasan Pak, dia bilang saya lapar mau cari makan dia bilang gitu ya. Sementara teman-temannya muntah-muntah, teman-temannya lemas gitu ya habis di kemo. Dia enggak Bapak Ibu, masih anak muda ya. Jadi apa nih maksudnya bukan nih seperti vitamin D3, zinc, magnesium, asam folat itu apa? Oh, enggak Ya, apa-apa. barengan ya. Iya, silakan, nggak masalah, Bu. Ya, saya juga minum kok magnesium, vitamin B3. Saya juga minum, ya, nggak masalah, ya, karena eh, tidak ada pantangan, tidak ada reaksi antara apa namanya terapi imun ini. Jadi molekulnya itu sudah apa ya kita bilang ya, molekulnya itu stabil, Bapak Ibu. Ya, beda sama radikal bebas, ya. Radikal bebas itu selalu nyari-nyari molekul lain, molekul yang normal, molekul kita untuk diambil sama dia. Mm-mm. Makanya contohnya apa ya? Jadi penuaan itu terjadi karena juga salah satu karena radikal bebas. Ya. Jadi apa sih radikal yang kita minum banyak obat segala macam itu radikal bebas juga banyak Bapak Ibu, ya. Makanya akhirnya ada efek yang lain di badan kita ya gampang jadi belum-belum sudah berkerut ya belum-belum sudah apa namanya banyak banyak gejala lain yang diakibatkan karena radikal bebasnya banyak dan radikal bebas itu mengganggu proses penyembuhan ya sistem imunnya Hmm. diganggu-ganggu Bapak Ibu sel yang udah bagus nanti diambil selnya sama si radikal bebas ini ya jadi nanti mau sembuh nggak jadi mau sembuh nggak jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus minum terapi imun ini ditambah dengan antioksidan. Kita punya antioksidan khusus Bapak Ibu. Ya, jadi supaya penyembuhannya lebih paripurna. Gitu ya. Semoga bantu ya Bu Ganik. Bu Ganik nanya juga nih harga terapi imunnya berapa. Nah, kalau untuk harganya ya, dokter atau Bapak Ibu semua yang nonton di sini ya kita startnya from ratusan ribu saja ya. Tetapi sekali lagi kalau kita ngomongin terapi imun atau sistem imun ya, ini jauh lebih hemat kalau jatuhnya ya. Kenapa? Karena tadi dokter bilang mau nyembuhin misalnya mau nyembuhin rheumatoid arthritisnya ternyata dapat juga hormonnya jadi ikut bagus mau nyembuhin tadi diabetesnya ternyata hipertensinya terbantu ya tadi bahkan dokter gigi gusinya jadi sehat dan lain sebagainya jadi sekali kita minum baik kita minta maupun kita nggak minta baik kita sadari maupun tidak sadari sistem imun akan bekerja secara menyeluruh ya ke berbagai tubuh atau masalah kita sendiri seperti itu jadi harga terapi imunnya start from ratusan ribu dan sekali lagi Bapak Ibu semua tidak bisa mendapatkan produk kami dari marketplace manapun karena sekali lagi
kita ada larangan ya untuk memperjualbelikan di marketplace. Jadi hanya bisa didapatkan melalui dua cara, yaitu melalui nomor yang tertera di sini atau nanti ada link website resmi kami. Tentunya nanti link website resminya bisa kami bagikan dengan cara tadi Bapak Ibu semua kirim atau chat saja langsung di nomor yang tertera di bio kami. Karena tadi Bapak Ibu semua kita memerangi atau memberantas produk palsu ya. Kita sudah bekerja sama dengan Bareskrim dan juga Bapak Ibu semua agar apa yang akan sampai ke tangan Bapak Ibu semua adalah produk yang memang sudah terjaga kualitas atau keunggulannya. Seperti itu. Apalagi ini untuk kesehatan ya dokter ya, nggak boleh sembarangan. Benar-benar. Nah, seperti itu Bu Ganik. Semoga membantu ya. Jadi tadi benar ya Bapak Ibu semua, terapi imun ini bahkan tidak bereaksi dengan obat-obatan lainnya, bahkan dia menekan efek samping dan juga meningkatkan penyerapannya ke dalam tubuh. Nah dokter, kan tadi kita udah bahas nih tentang terapi imun untuk berbagai macam masalah kesehatan. Nah sekarang tuh yang lagi marak tuh tentang stem cell nih dokter, karena kayak stem cell tuh bagus, karena kalau misalnya organnya sudah rusak ya, itu nanti diregenerasi, maka kita butuh sangat amat butuh stem cell. Nah, mungkin bisa jelasin nggak untuk terapi imun ini apakah juga bagus nih dokter? Apakah lebih bagus stem cell kah atau terapi imun nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan ya untuk Ya, berbagai penyakit. stem cell ini Bapak Ibu harganya berapa? Bapak Ibu tahu? Pasti Sekarang mahal ya. banyak tahu dokter ada di apa di live live itu rata-rata jiwa stem cell juga dok. Tapi Iya, bentuknya kayak berbagi ya gitulah. iya. Bapak Ibu, kenapa saya tidak tertarik stem cell? Saya pernah ditawarkan stem cell waktu saya bicara di Batam, ya. Hmm. Malah ditawarin stem cell. Ya saya bilang, oh saya nggak mau. Bapak Ibu, kita sudah punya stem cell sendiri ya. Mata kita ada stem cell-nya, jantung kita ada stem cell-nya. Ya, paru kita ada stem cell-nya, tadi payudara ada stem cell-nya. Makanya tadi kistanya hilang. Terganti dengan sel payudara biasa lagi. Ya, yang Burkitt syndrome ya, yang kistanya ada di paru-paru. Sel paru-parunya berubah jadi kista sehingga dia tergantung oksigen 24 jam. Ya, pertukaran oksigen dengan karbon dioksidanya nggak bisa terjadi karena sel parunya berubah jadi sel kista. Ya, Bapak Ibu. Ya. Tapi karena apa? Karena stem cell-nya diaktifkan oleh molekul imun ini, Bapak Ibu. Makanya bisa balik lagi tuh. Sel paru normalnya balik lagi, sel payudara normalnya balik lagi. Ya, yang sudah cuci darah tadi si gendis tadi juga akhirnya nggak cuci darah lagi. Karena sel-sel ginjalnya juga terbantu yang baru, ya. Jadi kita cukup minum ini saja, ya. Bukan itu saja Bapak Ibu. Malah saya kenal terapi imun ini karena adik saya buta, Bapak Ibu. Adik saya nomor 2, saya nomor 1, ya. Adik saya 25 tahun dia berkarir di sebuah bank swasta. Dia bisa jadi vice president ya, bank corporate banking bahkan ya. Dan kliennya itu bukan yang ratusan juta lagi ya, bukan, tapi yang triliun ya, bukan yang miliar Bapak Ibu. Kliennya itu yang triliun punya uangnya ya. Dia tuh memang seorang yang sangat perfeksionis, jadi kalau kerja itu nggak mau setengah-setengah. Ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia kan nggak masalah ya, dia untuk check up segala macam juga nggak masalah, uang nggak masalah, karena waktu itu suaminya seorang direktur BNI Syariah, ya BNI Syariah waktu itu suaminya udah jadi direktur juga ya. Jadi uang nggak masalah Bapak Ibu. Jadi segala macam apa pokoknya vitamin yang mahal-mahal semuanya dia punya. Dia sehat betul, dia check up semuanya bagus. Tapi tiba-tiba Allah kasih dia buta tiba-tiba satu hari. Kedua matanya, bukan satu Bapak Ibu ya. Kedua matanya tiba-tiba nggak bisa lihat. Dia cuma lihat Bisa tuh seperti dokter. lubang kunci. Orang dia pergi ke 5 dokter spesialis yang ahli retina. Dokternya sampai nanya balik ke dia, ibu ini sakit apa? Dokternya sampai balik nanya, nggak ada sakit mata, tiba-tiba buta dua-duanya. Yang ada kan satu Bapak Ibu ya, yang contohnya glaukoma. Glaukoma itu kalau nggak bisa lihat tiba-tiba, satu mata aja Bapak Ibu, satu matanya lagi nggak apa-apa. Ya, tapi harus diselamatkan mata ini supaya sakitnya tidak pindah ke mata sebelahnya, ya lewat saraf
kiasma optikum ya, di dalam mata kita ini ada saraf mata yang bersilang Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tidak diperbaiki glaukomanya, tekanan bola matanya tetap tinggi, ya tekanan itu diteruskan nanti sama saraf ini ke sebelah matanya lagi. Mata yang sebelah bisa Merembet ya. kena glaukoma lagi. Ya, itu. Jadi sudah sampai dokternya sudah bilang, semua dokter matanya sudah bilang, bahkan sampai ke Penang, dibawa ke Penang sama suaminya. Dokter matanya di sana bilangnya sama. Mohon maaf ibu, ibu sudah nggak bisa lihat lagi karena ternyata apa? Karena ternyata saraf matanya 80% itu mati Bapak Ibu. Tiba-tiba saraf matanya mati. Kok bisa saraf mata doang yang mati ya? Akhirnya dicari-cari sampai sekarang akhirnya ada yang bilang kayaknya kena stroke mata nih. Stroke mata itu apa namanya saya nggak tahu ya. Tapi kok kenapa tiba-tiba seperti itu sarafnya mati ya? Akhirnya 6 bulan dia stres Bapak Ibu ya, karena kemanapun sudah berupaya, uang nggak masalah Bapak Ibu, tapi tidak ada yang terbantu ya. Sampai suatu saat karena dia senangnya urut Bapak Ibu. Tiap Sabtu itu dia selalu urut, minta diurut. Dan suatu kali si bapak ini, dia tukang urutnya tuh si Pak Senan namanya. Ya, Pak Senan ini cerita, Bu, coba Ibu ke cari for life deh. Ya, karena saya dengar dari cerita ibu-ibu yang saya urut itu, dia pada cerita for life. Mungkin ini bisa jadi jalan bagus untuk Ibu bisa lihat lagi gituin ya. Dan alhamdulillahnya adik saya percaya nih sama si tukang urut ya. Dia akhirnya datang ke kantor For Life, diantar suaminya. Memang nggak bisa lihat Bapak Ibu ya. Waktu itu dia sudah meningkat sebenarnya penglihatannya karena dia pergi ke seorang profesor, dia dikasih herbal Bapak Ibu ya. Dikasih herbal tapi ternyata hanya bisa lihat sampai 35% saja. Ya, habis itu nggak bisa naik lagi penglihatannya. Ya, akhirnya ya profesornya sudah bilang mohon maaf memang cuma sampai sebegitu ya, kami yang saya bisa bantu gitu ya. Nah, akhirnya ke kantor For Life, dia disuruh beli paket yang besar Bapak Ibu. Dia beli tiga-tiganya ya, dia beli yang murni, dia beli yang plus, sama dia beli antioksidannya. Ya, dia minum itu dan ternyata alhamdulillah bertambah terus penglihatannya. Dan dia bisa jalan sendiri, dia bisa lihat lagi Bapak Ibu. Ya, dia sudah keburu disuruh pensiun dini pastinya ya, karena dia udah nggak bisa apa-apa kan, dia nggak bisa lihat lagi Bapak Ibu. Padahal dia seorang vice president ya, jadi dia minta pensiun dini. Akhirnya dia di sini aja. Dia bilang saya bisa bisa bantu orang lebih banyak lagi dengan di sini walaupun saya nggak di bank. Dia bilang saya jadi orang yang bisa berguna buat orang banyak. Dia bilang gitu kan. Ya, akhirnya saya dikenalkan dan itu tadi saya hanya tertarik karena dia adalah gurunya sistem imun. Gitu ya. Jadi teregenerasi ya syaraf-syaraf matanya ya dokter ya? Iya. Kalau enggak kan dokter udah bilang di kedokteran sampai sekarang tidak ada obat yang bikin saraf itu hidup lagi kecuali dimasukin stem cell. Kayak kecuali pakai stem cell. Makanya ada teman saya seorang dokter ya androlog ya, itu mertuanya sakit jantung. Katanya di Jepang itu ada stem cell, rumah sakit stem cell katanya yang bagus. Iya, paling pertama ya kan dokter katanya dari Ya, Jepang. Jepang kan pertama kali ya stem cell ya. Jadi dibawalah si bapak mertua ke Jepang ya untuk kasih pasang stem cell di jantungnya ya. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah operasi, setelah pemberian stem cell itu, dokter di Jepang memberikan terapi imun ini Bapak Ibu. Jadi teman saya ketawa Wow. lah ya. Jadi teman saya ketawa lah ya, kalau begitu mah nggak usah kasih stem cell, saya kasih aja terapi imun di Jakarta. Ke Jepang Dokternya juga nggak percaya sama. juga sama stem cellnya ya. Jadi tetap dikasih sama dia untuk memastikan bahwa stem cellnya bakal hidup gitu ya. Karena Iya. memang stem cell itu diaktifkan dengan terapi imun pintar ini.
Wow, jadi alhamdulillah Masya Allah teman-teman sekalian ya yang bertanya apakah ini juga bisa meregenerasi, tadi kita sudah buktikan ketika sistem imun seimbang, kuat dan cerdas, akhirnya stem cell pun terjadi secara alami dalam tubuh kita. Baik itu tadi di mata, baik itu tadi untuk adik dokter di mata, buat teman dokter yang di jantungnya, dan berbagai macam masalah kesehatan lainnya. Ya bahkan dokter aku juga dengar ya pengalaman juga dari klien-klien kami juga dokter yang tadinya ginjalnya tinggal 10% bisa mengalami peningkatan lagi fungsinya, jantungnya sudah tinggal 15% bisa meningkat lagi fungsi jantungnya. Karena tadi Bapak Ibu semua, ini bukanlah untuk obat jantung, ini bukanlah obat ginjalnya, tetapi kita fokusnya menterapi imun kita diseimbangkan, dicerdaskan dan dikuatkan sehingga nanti tubuh Bapak Ibu lah yang akhirnya meregenerasi secara alami, tubuh Bapak Ibu lah yang akhirnya menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan. Termasuk tadi dokter sudah jelasin ya dokter, apa sampai dokter bisa lepas dari hipertensinya atau mantan hipertensi Bapak Ibu semua. Ini keren banget sih dokter. Bahkan dokter atau Bapak Ibu semua sekali lagi produk kami tidak bisa didapatkan di marketplace manapun karena sekali lagi sudah dipastikan jika Bapak Ibu menemukan produk kami di marketplace itu sudah dipastikan palsu Bapak Ibu semua karena ada aturan yang mengikat ya sehingga kita tidak bisa memperjualkan di marketplace manapun dan juga agar keasliannya keunggulannya itu terjaga hingga Kualitasnya. kualitasnya ya terjaga hingga ke tangan Bapak Ibu semua seperti itu. Makanya Bapak Ibu semua bisa mendapatkan melalui tadi website kami ya bertanya langsung di nomor yang tertera maupun nanti kalau Bapak Ibu semua punya masalah kesehatan penyakit ya lebih baiknya dikonsultasikan karena nanti kan kita akan ada konsultasi dan monitoring ya dokter ya. Jadi nggak yang langsung tiba-tiba dilepas. Tentunya Bapak Ibu semua nanti kita akan bantu men-sharing berbagi informasi seputar masalah kesehatan nanti di via konsultasi yang tertera di bio kami ini ya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, tadi dokter sudah jelasin ya di Jepang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sebagus dan sudah menyebar kemana aja. Ini bahkan dokter sudah ada tuh gambar apa globenya. 70 negara Bapak Ibu semua ya. Artinya Bapak Ibu semua dengan penyakit yang berbeda-beda, dengan latar belakang kondisi yang berbeda-beda, alhamdulillahnya kita sudah banyak membantu orang bukan lagi di Indonesia. Tadi sudah kita jelaskan juga ya terapi imun di Maumere, bahkan kota Bau-Bau, dan lain sebagainya itu tuh sudah terbantu dan juga tidak hanya Indonesia tetapi juga luar negeri karena kami sudah menyebar di hampir 70 negara Bapak Ibu semua ya. Makanya Bapak Ibu semua sekali lagi kalau ngomongin testimoni ya dokter ya atau Bapak Ibu semua di sini kita bagus memang tapi di kami itu adalah pengakuan paling rendah kami karena tadi kita sudah ada uji klinis, kita juga sudah ada berbagai jurnal medis kesehatan ya, PDR, The Lancet dan PubMed. Mungkin dokter nih, karena kan mungkin di sini orang-orang taunya kalau misalnya minum obat-obatan biasanya hanya baca reviewnya saja dan sebagainya. Mungkin kita bisa mengedukasi atau mengajak orang-orang nih dokter biar lebih kritis lagi dalam memilih produk sistem imun karena sebenarnya PDR The Lancet PubMed ini mungkin masih banyak yang belum familiar nih dokter. Sebagus apa sih ketika produk itu sudah masuk ke dalam PDR, The Lancet, dan PubMed nih dokter? Iya, itu sebenarnya bacaannya dokter ya. Iya. The Lancet, PubMed, itu majalah kedokteran grade A yang dipakai oleh para dokter untuk cari kepustakaan, ya. Untuk cari kalau penyakit ini kira-kira apa obatnya yang paling bagus dan mutakhir gitu ya. Jadi kenapa saya juga suka sama produk ini? Karena produk ini kan hasil research ya. Hmm. Produk ini hasil riset dari perusahaan For Life Research yang di Amerika dan berdiri sejak tahun 1998 Bapak Ibu. Ya, tadinya juga kenapa bisa berdiri karena memang hasil riset dari Dr. Sherwood Lawrence tahun 49 Bapak Ibu. Ya, jadi ketika itu ditemukan kenapa pasien-pasien bukan pasien ya ketika pusat darah putih pasien TB, waktu itu ada wabah TB Bapak Ibu, ya. Sel darah putih pasien TB yang sudah sembuh itu ketika dipindahkan ke pasien ke orang yang normal, dia nggak kena TB, dia nggak kena sakit TB. Kan TB sangat menular ya Bapak Ibu ya, TBC ya. TB itu TBC Bapak Ibu. Kita bilangnya sekarang TB ya. TB ya. Jadi disuntikkan ke orang yang sehat, dia tidak akan sakit TBC.
Ya, jadi makanya disebut oleh Dokter Sherwood bahwa ada sesuatu nih yang ditransfer ya dari orang yang sudah sehat tadi ke orang supaya dia tidak sakit. Makanya dia sebut transfer faktor, Bapak Ibu. Ya. Jadi sejak itu dipelajari, kemudian dipelajari. Nah, Mr. David Listenby sebagai yang punya perusahaan ini, dia seorang peneliti juga, Bapak Ibu. Ya, dia bilang, wah ini kalau bisa kita perbanyak, ini bisa nolong orang seluruh dunia nih. Dia bilang gitu. Ya, dia sampai jual rumahnya, kemudian dia mendirikan laboratoriumnya, semuanya dia cari tim penelitinya semuanya ya Bapak Ibu ya, ada di For Life Research. Dia mendirikan ini tahun 98. Modalnya itu sampai 40.000 US dollar Bapak Ibu. Ya. Jadi karena memang dia peneliti, memang dapet lah akhirnya. Dulu dapetnya cuma 2 tuh yang waktu TF-nya ini masih murni ya, kita bilang advance, TF advance dulu ya. Belum ketemu sama yang ketiga nih yang dari kuning telur ayam ya. Mula-mulanya yang dapat dari kolostrum susu sapi karena ternyata apa? Di kolostrum susu ibu yang baru melahirkan Bapak Ibu ya, itu sudah Allah taruh tuh molekul imunnya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu waktu dilahirkan, Bapak Ibu diberikan kolostrum dari ibu masing-masing, berarti Bapak Ibu sudah dapat pendidikan imun pertama kali dari situ, ya. Karena molekulnya sudah Allah kasih, molekulnya ada dalam kolostrum ibu itu, ibu-ibu kita, ya. Dan manusia cuma punya sekitar 3 cc, Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu yang baru melahirkan pasti ingat, dulu pernah keluar air susu pertama yang warnanya kuning keruh. Nah, itu adalah kolostrum. Nah, disitulah ya molekul imun pintar itu ternyata ada. Ya, makanya bayi-bayi yang katanya diberi kolostrum itu beda kepintarannya dengan bayi-bayi yang hanya minum ASI biasa. Ya, gitu. Itu sampai ada penelitiannya Bapak Ibu. Ya, makanya kita akhirnya Kemenkes itu bikin yang namanya inisiasi menyusui dini. Ya, itu dokter Rusli tuh, dokter anak yang di Rumah Sakit Carolus ya, yang menggadang-gadang inisiasi menyusui dini, Bapak Ibu, ya. Jadi semua bayi yang baru lahir itu harus minum kolostrum susu ibunya. Ya, karena bayi-bayi itu bakal pinter. Ya, nah dari situ untuk dibuat produksi yang global pastinya kan nggak boleh ya, nggak bisa ya minta dari ibu-ibu manusia ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata Allah kasih juga di ibu-ibu binatang, ya. Molekulnya sama persis, ya. Dia non spesies spesifik namanya. Jadi manusia ada, binatang ada. Semua spesies itu sama, Bapak Ibu molekulnya. Ya, molekul transfer faktor ini akhirnya ditemukan terbanyak pada kolostrum susu sapi, ya. Susu sapi itu untuk anak sapi dia hanya butuh setengahnya aja Bapak Ibu. Kolostrum susu sapi itu banyak banget. Ya, dan anak sapi hanya butuh setengahnya, kira-kira itu. Ya, jadi kita nggak rebutan sama anak sapi Bapak Ibu ya. Tapi Kita nggak dapat lemak rebutan juga. sama anak sapi untuk bisa dapat molekul ini gitu ya. Jadi diambil dari situ secara itu tadi, secara ekstrak ya, dengan nanoteknologi dan ultrafiltrasi, ultrafiltrasi dan nanofiltrasi. Ya, makanya kita punya molekul yang ketiga namanya Bapak Ibu, nano molekul ya. Nano apa namanya? Kita punya 3 macam yang dari sapi itu dapatnya dari ultrafiltrasi, satu lagi dapatnya dari nanofiltrasi, ya dari nanofaktor. Nah, nanofaktor ini Bapak Ibu yang jadi tombol on off-nya sistem imun kita. Ya, makanya ketika kita minum vitamin, kita minum herba dan sebagainya itu, sistem imunnya ketika sudah seimbang, sistem imunnya bisa berhenti Bapak Ibu. Dia nggak terus naik. Dia nggak menyebabkan autoimun. Ya, karena sudah ada tombol tadi, tombol on off-nya bekerja. Nanofaktor ini.
ya. Jadi kita seketika sudah seimbang kan kita sehat Bapak Ibu ya. Yang tadi hormon apa sistem imunnya diturunkan yang dari tinggi itu ketika seimbang dia sudah sampai situ. Dia nggak turun lagi sistem imunnya. Ya. Dan pada tahun 2000 ketemu satu lagi di binatang yang bertelur Bapak Ibu. Ternyata Allah sudah kasih juga molekul imunnya pada kuning telurnya. Ya. Nah, ini difiltrasi khusus dengan ovofiltrasi. Ya. Makanya digabungkan kita bilang trifaktor formula Bapak Ibu, ya. Trifaktor formula itu yang dipunyai oleh For Life dan teknik pengambilannya ini dipatenkan. Ya, teknik pengambilannya dipatenkan sehingga tidak ada negara manapun yang bisa buat selain For Life. Ya, makanya 70 negara tadi, ya 68 ya. Hampir 70 negara ini mereka semua belinya hanya ke For Life Bapak Ibu. Termasuk Rusia. Ya, padahal ini perusahaan Amerika Bapak Ibu. Ya. Rusia juga tidak menerima begitu saja bahwa ini bagus. Diteliti Mereka lagi, ikut Dok. meneliti, ya. Mereka ikut meneliti, ya. Karena yang plus itu, Bapak Ibu, transfer faktor yang plus itu bisa menaikkan sistem imun kita sampai 437%, ya. Terus apa namanya pihak Rusia tidak terima. Kok bagus banget, lebih bagus dari obatnya dia yang namanya interleukin 2, ya. Interleukin 2 itu obat kankernya Rusia punya Bapak Ibu yang harganya satu ampulnya itu 5.000 US dollar. Sekarang berapa tuh harganya sudah? Ya, 35 juta ya kali ya. Berapa? 80-an juta udah ya. Itu Iya, satu benar. ampul ya. Jadi penasaran Rusia dia ikut meneliti ya dia teliti apa benar transfer faktor plus ini meningkatkan sistem imunnya lebih bagus dari produk dia yang mahal itu gitu ya. Ternyata benar Bapak Ibu ya. Makanya Menteri Kesehatannya akhirnya bikin surat bahwa seluruh rumah sakit dan klinik di Rusia itu harus minum kasih transfer faktor buat pasiennya. Sampai keluar Ya. suratnya, dokter ya. Iya, memang ada suratnya dari Menteri Kesehatannya. Kan keren Bapak Ibu, ya, karena terbuka mindsetnya. Ya, pernah ada yang bilang juga sama saya, "Dok, kenapa kalau memang produk sebagus ini, kenapa nggak rumah sakit kita pakai gitu?" Ya, problemnya banyak Bapak Ibu, ribet kan di Indonesia ini segala macamnya ruwet ribet. Tapi insya Allah mungkin Apalagi segera ya, dokter ya, bisa jadi. mudah-mudahan ya, saking Mudah-mudahan. mungkinnya nanti kita kan pasti ketemu produk-produk yang walaupun terus diciptakan antibiotik juga sampai udah generasi keempat dan sebagainya ya. Pasti nanti ada ketemu yang dimana mentok ya, mentok itu sudah nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya. Ketika kita kembalikan semuanya ke sistem imun, insya Allah tuh kita bantu ya. Karena diramalkannya memang transfer faktor ini nanti akan ada di setiap rumah ya. Dulu kan Bapak Ibu ingat ya, dikit-dikit apa Tupperware ya. Siapa produk ya kita yang nggak punya Tupperware di rumahnya ya. Semuanya ada. Walaupun bentuknya mungkin Tupper mungkin plastik-plastik biasa orang taruhnya itu Tupperware ya. Dulu kan kayak Lindungnya. gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan TF nanti akan benar-benar ada di setiap rumah. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, tadi dokter sudah jelaskan ya, bahkan ini diakui oleh Rusia, Bapak Ibu semua ya. Kementerian Rusia, Departemen Kesehatan Rusia pun bahkan mengeluarkan surat untuk merekomendasikan tadi terapi imun ini di setiap rumah sakit atau kliniknya Bapak Ibu semua ya. Dan sekali lagi untuk Kementerian Kesehatan kita gimana? Ini bahkan sudah ada penelitian juga dokter dari Dokter Dito Anurogo ya, Bapak Ibu semua, saya bacakan sedikit ya. Jadi Dokter Dito Anurogo, MSc, PhD, ya, beliau tuh membuat artikel dokter Indonesia di Indonesia 15 Juli 2025. Karena emang ini kan keluaran Kemenkes. Diuploadnya di platform resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi terapi imun ini disebutlah flash disk imunologi karena tadi dalam satu kapsulnya ada ratusan ribu memori kesehatan yang bahkan dokter sudah jelasin yang inisiasi menyusui ya tadi
kolostrum ibu karena tadi IMD, ada inisiasi menyusui dini, oh, IMD. inisiasi menyusui dini yang tadinya ada kolostrum ibunya atau memori kesehatan ibunya yang akan ditransfer ke anaknya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu semua ya. Flash disk kesehatan yang dalam satu kapsulnya terdapat ratusan ribu memori kesehatan yang akan ditransfer ke setiap tubuhnya. Padahal tadi penyakitnya Kawasaki ya dokter ya. Penyakitnya rheumatoid arthritis, ada juga yang psoriasis dan lain sebagainya Bapak Ibu semua ya. Burnout syndrome. Burnout syndrome, iya. Jadi Bapak Ibu semua sekali lagi Kemenkes sendiri menuliskan ya dari Dokter Dito ini bilang eh, kalau special food imun cerdas atau tadi terapi imun dengan tadi molekul imun pintar dengan suplemen food imun cerdas ini ya, itu bukanlah sekadar suplemen biasa dan ini merupakan bagian dari kajian imunologi karena tadi dia tidak hanya dapat menguatkan sistem imun tetapi membawa informasi tentang ancaman yang berinteraksi dengan sel imun. Salah satunya dengan T-cell, B-cell, dendritic cell dan lain sebagainya. Sehingga membantu respon imun kita jauh lebih kuat, seimbang dan juga cerdas. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah follow. Terima kasih juga Bapak Ibu semua ya. Jika ada pertanyaan seputar masalah kesehatan, boleh ketik kolom komentar. Dan juga dokter kita nggak hanya mengedukasi di live saja ya dokter ya. Bahkan kami Ya. juga mengedukasi ya di acara-acara offline maupun online via Zoom, Bapak Ibu semua. Semua acara kami ini gratis, alhamdulillahnya ya. Jangan tunggu sampai berbayar kalau bisa. Bapak Ibu semua ikut acara kami yang diadakan di kota-kota besar. Tadi sudah dokter jelaskan trainingnya pernah dokter datang ke Pekanbaru, kemarin juga ada juga yang di Bekasi, ada di kota Bau-Bau dan sebagainya. Bahkan baru-baru ini tanggal 21 kemarin itu ada di kota Surabaya. Ya, Bapak Ibu semua bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bio Surabaya kami. besok 23 ya. Oh, 21 juga tahu Surabaya dokter. besok 23. Oh, 23 juga ada lagi bahkan Bapak Ibu semua ya. Itu makanya Bapak Ibu semua bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bio kami di Dokter Terapi Imun maupun tadi Imutihab. Nah, bahkan dokter sendiri juga pernah mengisi ya dokter ya. Di mana dokter kalau nggak salah waktu itu Di judulnya Bandung juga 2 apa? bulan yang lalu. Nanti bulan depan awal Mm-mm, Juni saya mm-mm. di Lampung lagi. Tanggal 7 Juni saya ngisi di Lampung. Wow, ya sekali lagi tadi. Nah, ya itu Sri Nurhandayani kau udah tahu sebentar lagi di Juni di Bandar Lampung. Iya, Bu Sri, betul. Bentar lagi di Lampung. Iya, Saya makanya ke Bapak Ibu Bu semua. Sri ya, kita ketemu ya. Oh, Bu Sri di itu juga dokter di Lampung. Ya nggak tahu nih, saya Bu Sri Nurhandayani di mana kok dia tahu bahwa di Juni ada Bandar Lampung. Mungkin dia sudah lihat acara kantor ya, di mana aja. Oke, iya makanya Bapak Ibu semua ya, tanggal 23 nanti ada di Surabaya dan nanti Juni awal pun dokter akan mengisi di Bandar Lampung. Sekali lagi, Oh iya, di Bandar Lampung ya. Kita ketemu ya, Bu Sri. iya di Bandar Lampung. Nah, Bapak Ibu semua sekali lagi Bapak Ibu semua bisa mendapatkan seatnya ya walaupun ini gratis tetapi terbatas Bapak Ibu semua makanya segera amankan bangku Bapak Ibu semua dengan cara tadi mendaftarkan diri Bapak Ibu semua ya dengan tadi booking dulu ke nomor yang tertera di Dokter Terapi Imun maupun di Multihub seperti itu. Mungkin nih dokter karena ini sudah menjelang zuhur juga mungkin ada satu reminder dari dokter atau pesan untuk yang disampaikan ke para penonton kita pada siang kali ini nih dokter. Iya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di acara kami siang ini. Ya, collab kami ini memang niatnya untuk berbagi, Bapak Ibu, untuk mengingatkan bahwa ayo kita syukuri yuk sistem imun kita nih, dokter pribadi kita yang sudah Allah kasih. Jadikan dia dokter pribadi kita, Bapak Ibu, ya. Jangan tiap kali Bapak Ibu sakit yang ditelan obat-obatan. Ya, memang itu kan yang kita tahu Bapak Ibu selama ini ya. Bahkan teman-teman saya para dokter pun kalau Bapak Ibu berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik, Bapak Ibu akan tetap diberikan obat karena sudah nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Ya, apalagi saya memang berkecimpung di rumah sakit ya. Dan kami harus cari bagaimana caranya supaya rumah sakit itu punya duit, dapat untung ya. Karena dari jualan obat, yang paling besar itu nomor satu keuntungan rumah sakit adalah dari jual obat Bapak Ibu. Ya, walaupun pasien saya terakhir kali waktu saya kerja 8 tahun lalu, itu 95% pasien saya BPJS Bapak Ibu.
ya. Tapi kan kita dapat ya reimburse dari apa pembayaran BPJS ya. Dan itu memang yang paling gede itu pemakaian obat ya. Jadi, nah kita nggak usah ikut-ikutan Bapak Ibu ya. Saya sendiri aja udah nggak mau minum obat-obatan kimia ya. Walaupun saya tahu bahwa apa obat kimia itu memang kita butuh sekali-kali memang butuh, tapi kita nggak mau tergantung Bapak Ibu. Ya, jangan sampai organ yang kita sayangi seperti apa, yang ginjal ya, hati itu ya kan tempat pembuangan tuh Bapak Ibu ya. Yang kita makan, yang kita minum itu kan pembuangannya semua lewat hati, lewat ginjal ya. Kalau sudah hatinya, ginjalnya rusak Bapak Ibu ya sudah bagaimana? Ya, kan balik lagi nanti akhirnya cuci darah ya. Jadi saya ingatkan lagi, kami ingatkan lagi di sini, sayangi sistem imun kita, jadikan dia dokter pribadi kita. Dengan itu kita salah satu cara mensyukuri ya, mensyukuri bahwa kita sudah dijadikan apa namanya manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Allah Amin. sudah kasih semuanya ya, apalagi apalagi kan manusia adalah makhluk yang paling apa ya, makhluk yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Dan makhluk paling tinggi itu saya lebih bersyukurnya karena ternyata sistem imun kita juga bisa jadi dokter pribadi kita. Oke, Masya Allah. Jadi jawabannya bukan dari luar, justru kembali lagi ke dalam tubuh kita masing-masing, back to basic, yaitu tadi fokuslah ke dalam sistem yang memang sudah diciptakan Tuhan, atau kita sebut juga dengan sistem imun, atau sistem kekebalan tubuh, yang akhirnya bisa membantu secara alami, tuntas, dan juga menyeluruh. Seperti itu, Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah bertanya. Semoga segera selesai ya permasalahan kesehatannya ya. Dan Bapak Ibu semua yang Amin. sudah follow, sudah bantu TP Player, dan sudah share, Bapak Ibu semua, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan terima kasih sebelumnya dokter sudah sharing ilmunya, Masya Allah. Semoga Bapak Ibu semua ya, Sama-sama. ya semoga dokter dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kali ini ya, eh diberikan kemudahan dan keberkahan dalam segala urusan. Sampai jumpa di live kami Amin. selanjutnya. Sehat Wassalamualaikum selalu. Terima warahmatullahi kasih. Semoga wabarakatuh. bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin. Waalaikumsalam.